Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 7 Bengkulu Tengah yang kami hormati. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan tentang bagaimana teknik mengembangkan video pembelajaran, sekaligus tadi kita telah mencoba melakukan pembuatan video pembelajaran berbantuan PowerPoint dan XP Pen yang telah disampaikan oleh Bapak Iwan Setiawan dan Ibu Rosiana Medriati. Kali ini kita akan memasuki sesi berikutnya, yakni teknik editing video menggunakan software Filmora. Bapak Ibu, tentu saja video yang telah Bapak Ibu kembangkan pada sesi sebelumnya masih banyak terdapat berbagai kesalahan atau terdapat beberapa video yang mungkin perlu digabungkan. Juga perlu dimaksimalkan agar video akhir pembelajaran kita nanti dapat ditampilkan secara maksimal. Oleh karena itu, maka perlu sebuah penguasaan terhadap teknik editing video ini. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengedit video pembelajaran yang anggap saja telah Bapak Ibu siapkan sebelumnya. Bapak Ibu peserta pengabdian pada masyarakat yang kami hormati, langsung saja yang pertama kita akan masuk ke teknik mengimport bahan-bahan video ke dalam software Filmora. Ini merupakan tampilan dari software Filmora setelah kita running pada layar monitor. Untuk mengimport bahan video sangat mudah sekali. Kita klik ini, ada bagian import, kemudian import media file. Maka kita akan diarahkan ke drive komputer di mana kita menyimpan bahan-bahan video yang akan kita edit. Kali ini misalnya saya menyimpan bahan-bahan video yang saya edit ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahan. Ada foto, kemudian ada video pembuka, ada video penutup, dan ada 2 isi video, yakni video 1, video 2. Kita klik saja, semuanya kita pilih, kemudian open. Kita tunggu. Nah, kita lihat semua bahan video tadi telah masuk ke dalam software Filmora. Kita juga bisa melihat preview dari masing-masing video ini. Sebagai contoh, pada video 1 ini saya bisa klik tanda plus ini di tengah sekali. Nah, maka video 1 ini akan masuk ke area kerja dari Filmora yang ada di bawah sini. Kemudian kita bisa melihat preview dari video ini di bagian sebelah kanan atas ini. Kita bisa menjalankan video dengan menekan tombol play. Nah, Bapak Ibu, anggap saja ini adalah video pembelajaran. Meskipun dalam pelatihan kali ini video yang saya gunakan ini bukan video pembelajaran ya, tapi video lain. Tapi anggap saja ini adalah bagian-bagian dari video pembelajaran. Ya, itu ada video 1. Kita bisa menghentikan misalkan dengan menekan ini, atau mengembalikan ke posisi awal kita bisa mengklik tanda ini stop. Ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan video kedua ke dalam area kerja ini. Caranya adalah yang pertama, silakan Bapak Ibu pindahkan garis ini
ini ya, ini garis ini bisa digeser ke bagian akhir dari video pertama. Nah, kalau misalkan ini lupa tidak dipindahkan, tetap di sini, maka ketika ini kita klik, video 2 ini akan berada di depan video 1. Padahal yang kita kendaki adalah video 2 ini berada di belakang video 1. Maka kita bisa tarik garis ini ke bagian akhir video 1 dan kita klik video 2. Nah, kita lihat video 2 sudah masuk ke area kerja. Itu adalah teknik mengimport bahan-bahan video ke software Filmora. Nanti kita akan coba juga memasukkan foto, video pembuka dan video penutup ini ke area kerja Filmora ini. Berikutnya adalah teknik memotong tepi video. Nah, setelah isi video semua sudah kita masukkan ke dalam area kerja Filmora, maka kita bisa memotong tepi-tepi video. Misalkan ada bagian video di atas ini yang kita tidak ingin menampilkannya, atau di sisi kiri, sisi bawah, atau sisi kanan, maka kita bisa lakukan dengan cara aktifkan video 1 ini dengan cara mengklik lalu tekan simbol crop and zoom ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memotongnya. Ya, gini. Sesuai dengan kebutuhan. Misal ini akan saya potong di bagian kiri, kanan, atas, bawah. Ya. Tuh, bisa saya geser-geser. Saya misalkan akan potong segitu, langsung oke. Kemudian yang video kedua juga demikian, saya aktifkan, klik, lalu begini, saya akan memotong bagian-bagian sisi kiri, kanan, atas, bawah, oke. Teknik berikutnya adalah mengubah kecerahan dan volume suara video. Kita aktifkan kembali video 1 ini dengan cara mengklik, lalu klik kembali 2 kali secara berturut-turut. Nah, akan kita dapatkan beberapa fasilitas muncul seperti untuk merubah kontras, saturasi, kecerahan, dan lain sebagainya. Kita bisa rubah kecerahan dan kontras. Bapak Ibu bisa rubah ya dengan menaik-naikkan atau menurunkan ini. Misalkan ingin lebih terang, maka bisa. Coba amati di bagian preview di video sebelah kanan atas, semakin cerah, semakin redup, gelap. Ya, misalkan seperti ini dan ini seperti ini. Lalu kita juga bisa meningkatkan atau mengedit audio dari video 1 ini. Kita klik bagian audio, kita bisa kencangkan suara dari video 1 dengan cara menggeser ini, atau kita pelankan ya, tinggal menggeser-geser, misalkan menjadi 114 dari 100. Setelah selesai, oke. Demikian juga dengan video 2. Klik 2 kali akan muncul ini. Volumenya bisa kita samakan dari 114, lalu di bagian video ini kontrasnya kita naikkan. Kecerahannya coba lihat. Nah. Oke, katakanlah cukup, lalu oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja dalam rekaman video pembelajaran terdapat beberapa bagian yang tidak tepat atau ingin kita buang, ingin kita hapus, maka kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di Filmora ini, yakni fasilitas untuk memotong bagian video.
Sebagai contoh, misalkan ini saya jalankan, saya preview. Kemudian saya ingin memotong bagian yang tidak terlalu penting, yakni mulai dari sini misalkan ya. Sini. Dihentikan saja. Kita lihat garisnya ada di sini. Jangan lupa video yang akan kita potong diaktifkan dulu begini. Nah, untuk memotong mulai dari bagian ini kita tekan tanda gunting. Mari kita amati, ternyata video ini sudah terpotong, ya, sudah terpotong. Kemudian kita jalankan kembali sampai mana kita ingin memotongnya. Nah, misal pada bagian inilah video ini akan saya potong. Maka ini saya hentikan, lalu tekan kembali tanda gunting. Selanjutnya aktifkan bagian video yang akan kita buang, yakni ini, bagian ini kita buang, lalu kita klik tanda sampah. Maka bagian video yang kita potong telah terbuang. Demikian juga pada video kedua. Jika kita ingin memotong video kedua, kita juga bisa lakukan dengan cara yang sama. Misalkan dari sini kita potong, kemudian ini kita geser sejauh ini misalkan ya. Yang akan kita potong, kembali kita tekan tanda gunting, lalu aktifkan bagian yang akan dibuang dan klik kotak sampah, maka akan terbuang. Teknik berikutnya adalah cara menyatukan beberapa bagian video. Kita memerlukan cara untuk menyatukan video-video ini agar nanti ketika kita play maka pergantian antar video ini tidak terlalu kasar, tidak jelek, ya. Banyak teknik penyambung video yang diberikan pada Filmora ini berada di menu transition. Nah, ini di sini telah disediakan berbagai macam transisi yang dapat digunakan untuk menyambungkan bagian video. Misal video satu tadi telah terpotong menjadi dua bagian dan kita ingin dari potongan ini ke potongan ini menggunakan sambungan yang lembut atau halus yang gradasinya tidak kelihatan, maka kita bisa menggunakan misalkan ini bagian transisi yang ini misalnya. Caranya adalah letakkan garis ini pada bagian pertama ini dan klik tanda tambah pada jenis transition yang kita pilih. Maka di sini sudah terdapat jenis transisi yang kita pilih. Coba kita preview. Nah, ya, jadi penyambungannya ini sangat lembut sekali. Meskipun di preview ini tadi ada sedikit terkesan berhenti gitu ya, tapi jangan khawatir, nanti setelah diekspor tidak ada yang berhenti itu, gitu ya. Sama caranya, letakkan garis ini di sini, lalu klik ini, coba kita play. Nah, seperti itu. Atau Anda bisa gunakan jenis-jenis transisi yang lain. Teknik berikutnya adalah menambahkan gambar atau foto pada video. Baik, misal saya ingin menambahkan foto profil di bagian video yang ini, maka ini saya aktifkan dan saya masuk ke menu media, kembali ke bahan-bahan video tadi, saya akan tarik, klik
tahan, kemudian tarik. Letakkan di bagian baris kedua dari halaman kerja ini. Ya. Nah, kita lihat, kita play. Nah, sudah muncul fotonya. Hanya saja foto ini terlalu besar dan tampilannya kurang menarik. Oleh karena itu, kita akan coba mengedit dari foto ini, diklik di bagian video, foto, kemudian masuk ke menu ini, Advanced Edit. Kita klik, kita bisa memilih tampilan dari foto ini bagaimana, misalkan dengan bingkai bulat ya, klik 2 kali. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengeditnya tuh sesuai dengan kebutuhan sampai bundar misalkan. Lalu oke. Kita bisa perkecil. Misalnya kita ingin meletakkan foto profil kita ini di sini. Sekarang kita lihat. Ya, sudah tampil fotonya. Jika kita ingin foto ini tampil di sepanjang video, maka kita bisa aktifkan ini, lalu kita tarik sepanjang video kita. Seperti itu. Maka sekarang fotonya akan tampil di sepanjang video. Kalau kita ingin memindah posisi, kita bisa geser di atas misalkan seperti itu. Ya. Kita bisa play kembali. Berikutnya adalah teknik menambahkan teks atau narasi. Bapak Ibu, ada kalanya dalam video pembelajaran kita harus menambahkan kata-kata untuk memberikan keterangan pada segmen-segmen atau bagian-bagian isi video tertentu. Sebagai contoh misalnya di bagian pantai ini di sini, saya akan memberikan keterangan. Bisa dihentikan, aktifkan, klik pada bagian video ini, lalu masuk ke menu teks atau kredit. Kita bisa memilih jenis tag, tampilan tag yang disediakan oleh Filmora banyak sekali. Sebagai contoh misalkan saya akan memilih ini. Saya klik. Nah, sudah ditambahkan ini di bagian T. Ini T ini adalah bagian baris tag ini ya. Kita bisa klik 2 kali di sini. Maka akan muncul ada tulisan di sini, kita bisa ubah. Misalkan saya beri keterangan pantai panjang. Oke. Saya bisa mengubah warna tulisannya, misalkan merah atau hitam. Begitu. Setelah selesai, oke. Coba kita mundurkan garis ini dan kita play. Nah, akan muncul teks atau narasi pantai panjang. Teknik berikutnya adalah memasukkan musik background. Nah, agar lebih maksimal video yang kita telah edit ini, ada kalanya dibutuhkan musik-musik background sepanjang video kita. Kita bisa menambahkan dengan cara masuk ke menu musik di sini, klik. Nah, di sini Filmora telah menyediakan berbagai macam atau banyak lagu-lagu atau musik background
yang bisa kita tambahkan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan misalnya yang ini, diklik saja maka dia otomatis akan masuk ke dalam area kerja. Nah, tentu saja kita lihat ini kepanjangan ya, videonya hanya segini, musiknya sampai ke sini. Kita bisa memotong, caranya sama, aktifkan ini, geser garis ini ke bagian ini sesuai panjang video, lalu klik potong, aktifkan ini, kemudian tempat sampah. Ya, coba kita dengarkan. Tadi nggak ada musik, sekarang ada musik. Yang terakhir adalah teknik menambahkan intro dan outro sebelum video kita ekspor. Kita dapat menambahkan video pembuka dan video penutup agar video yang kita buat ini menjadi lebih cantik. Masuk ke menu media, kemudian kita tambahkan video pembuka, klik sekali, akan masuk otomatis. Kemudian video penutup kita masukkan juga, tapi jangan lupa geser dulu garis ini, begini. Kemudian karena kita insertkan video pembuka dan penutup, maka lagunya harus digeser. Caranya letakkan ini di akhir dari video intro, kemudian tekan dan geser ke kanan. Ini bisa digeser kemana-mana ya. Tekan di sini. Coba kita dengarkan, kita lihat intronya. Nah, begitu. Agar lebih smooth, kita berikan transisi antara video intro dengan isi video. Ya, masuk ke transisi, misalkan kita beri ini. Ya. Oke, sudah ada. Kita bisa lihat kembali. Kita percepat saja di bagian akhir, mungkin kita juga bisa membuat transisi. Oke ya. Misalkan ini transisinya. Coba kita seperti itu ya. Oke, di sini tadi kita bisa dengarkan lagunya tiba-tiba putus. Dan itu menjadi tidak bagus gitu ya, menjadi aneh. Kita inginnya putus videonya tuh pelan-pelan. Semakin lama semakin pelan sampai akhirnya menghilang. Nah, kita bisa lakukan dengan cara klik 2 kali di bagian lagu ini, musik background ini 2 kali klik. Nah, ini kemudian kita geser bagian fade out ini kurang lebih 0,56 skon. Oke, coba kita dengarkan kembali. Nah, jadi hilangnya perlahan-lahan, tidak langsung hilang, perlahan-lahan. Suara menjadi bagus. Bapak Ibu, setelah semua video selesai kita edit, kita anggap ini selesai videonya, maka langkah terakhir adalah kita harus mengekspor video ini menjadi satu kesatuan yang nanti siap untuk digunakan atau diberikan kepada siswa sebagai media pembelajaran atau siap untuk diupload ke YouTube.
Cara mengekspor gampang sekali. Bapak Ibu tinggal klik menu ini ekspor. Kemudian kita bisa lihat di sini ukuran dari video kita 20,5 MB. Kita bisa beri nama file dari video kita, misalkan video pembelajaran 1. Kemudian di mana kita akan menyimpannya, di folder apa, misalkan di sini tadi di latihan edit video, oke. Dan ekspor. Kita tunggu sampai proses ekspor ini selesai. Nah, ini adalah hasil dari video yang telah kita edit. Mari kita amati di bagian sambungan. Nah, ini ya sambungan pertama. Suara backgroundnya oke. Oke ya. Ini sambungan kedua, ini teks narasi yang kita berikan. Gambar fotonya juga sudah tampil di sini. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Bapak Ibu peserta pengabdian yang kami hormati, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat sehingga dapat memaksimalkan video pembelajaran yang kita kembangkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.